Hai Rek, kembali lagi di channel YouTube aku. Oke, kalian semua gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, baik-baik saja dan semakin sukses ya. Amin. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan kalian yang sering kalian tanyakan di TikTok ya, terutama. Karena di TikTok tuh banyak banget dari kalian tuh yang bertanya, "Kak, dulu prosesnya gimana sih?" kayak gitu ya. "Kak, cara belajar bahasanya gimana sih? Kak, aku pengen kerja ke Hong Kong tapi nggak bisa bahasanya. Kak, aku pengen daftar ke Hong Kong tapi nggak tahu PT-nya di mana." Kayak gitu. Ini dari pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget yang sudah aku jawab di video sebelumnya. Yang belum aku jawab tuh kayak gimana sih cara cepat belajar bahasa Kantonis atau belajar bahasa asing gitu ya. Ini aku akan spill gimana sih caranya. Ini versi aku ya. Jadi kalau kalian minat dengan cara aku ini, kalian simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channelku ini agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten. Aku di sini akan mulai menjawab pertanyaan dari kalian. Menurutku, cara cepat belajar bahasa Kantonis, belajar bahasa Mandarin atau bahasa asing lainnya itu seperti ini. Jadi yang pertama, kalian tuh harus niat. Yang pertama niat ya Rek. Jadi kalian kalau udah niat, otomatis kalian ada kayak niatan buat belajar bahasa tersebut kayak gitu loh. Nah selain niat, kalian juga ada kemauan. Kalau kalian cuma niat tok tapi nggak ada kemauan, ya nggak jadi Rek. Jadi niat sama kemauan itu harus digabungkan jadi satu. Kalian niat pengen belajar bahasa, terus kalian juga punya kemauan pengen cepet bisa belajar bahasa tersebut kayak gitu. Jadi intinya niat sama kemauan itu harus dijadikan satu kayak gitu. Terus yang kedua, kalian usahakan sering-sering membaca. Membaca apa? Nah, selama kalian proses di PT, itu kan dikasih kayak buku panduan belajar bahasa gitu kan. Kalau Kantonis ya Kantonis, kalau Mandarin ya Mandarin kayak gitu. Dan buku itu kalian baca-baca terus, Rek. Jadi kalian tuh jangan sampai males-males baca. Oke, jadi kalian harus sering-sering membaca, entah itu pagi, siang, malam, kayak gitu. Kalian harus sering-sering membaca, biar kalian tuh hafal itu apa kantornya apa, ini kantornya ini kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa kayak gitu loh. Di ini aku cerita sedikit ya. Dulu pas aku proses di PT itu prosesnya kayak gini Rek. Jadi satu PT itu kan banyak orang kan. Nah semua orang tuh dibagi kayak Hong Kong sendiri, Singapura sendiri, terus apa namanya? Taiwan sendiri kayak gitu. Dan semua itu kayak dikelompokkan gitu loh Rek. Jadi Hong Kong tuh ada beberapa kelompok, Singapura ada beberapa kelompok, Taiwan juga kayak gitu. Jadi per kelompok itu nanti tiap hari ada jadwal piket sendiri-sendiri. Kalau misalnya kelompokku dapat piket dapur gitu ya. Kalau piket dapur itu bangunnya jam 3 pagi. Itu piket dapur. Terus kalau misalnya piket bersih-bersih kayak nyapu ngepel halaman, nyapu ngepel ruang tengah, ruang belajar, itu beda-beda lagi kayak gitu loh. Jadi sebelum melakukan piket itu biasanya aku bangun pagi. Soalnya aku kalau hafalan itu ya lebih nyantol di pagi hari daripada di siang hari. Nah, jadi cara belajarku tuh seperti itu, Rek. Dan kenapa aku memilih pagi hari? Soalnya di pagi hari itu kayak cepet nyantol gitu loh, daripada siang hari pas banyak orang rame itu malah nggak bisa masuk. Itu malah nggak bisa fokus gitu loh. Jadi aku kalau belajar itu di pagi hari, kalau nggak gitu malam hari sebelum aku tidur kayak gitu. Terus lagi kalau misalnya kalian pagi kan udah belajar, otomatis waktunya bimbingan sama guru itu kan kalian juga belajar kan. Nah itu kalian belajar, terus waktu siang pas makan siang itu kalian juga bawa buku. Jadi kemana-mana tuh kalian bawa buku gitu loh. Usahakan kalian membaca. Aku tuh dulu waktu di PT kan mandinya antri kan, karena kamar mandi di PT itu cuma ada beberapa dan orang di PT itu sampai 1000 orang lebih kayak gitu. Jadi kan mandinya otomatis antri. Terus pas antri itu aku juga bawa buku. Jadi kemana-mana tuh bawa buku gitu loh. Kenapa aku kok rajin banget bawa buku? Soalnya majikanku tuh ingin aku segera kerja ke Hong Kong. Jadi majikanku tuh emang benar-benar butuh aku kayak gitu. Jadi bisa nggak bisa prosesku tuh harus cepet. Jadi aku harus dibimbing secara cepet sampai aku tuh les malam itu aku ikut. Karena aku pengen cepet bisa bahasa Kantonis kayak gitu. Jadi ya mau gimana pun juga aku harus tetap belajar, kemana-mana bawa buku, makan siang bawa buku, makan malam bawa buku, mandi bawa buku kayak gitu loh Rek.
Nah, terus tips yang selanjutnya, kalian tuh harus sering-sering mendengar. Mendengar apa? Ya kayak misalnya kalian pas bimbingan, pas belajar bahasa itu kalian dengerin guru kalian ngomong apa, itu kalian harus bisa fokus, jangan cuma mainan sama temennya kalian. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus bener-bener fokus mendengarkan guru kalian tuh ngomong apa, kayak gitu. Terus kalau kalian mau mendengar lagi, kalian bisa cari kayak film di YouTube banyak. Itu kalian cari film yang berbahasa Kantonis atau bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi itu peluang kalian untuk cepat bisa belajar bahasa Kantonis atau Mandarin itu lebih cepat gitu loh, Rek. Kalian lihat film sambil memahami bahasa tersebut kayak gitu. Terus tips yang selanjutnya, kalian juga harus bisa menargetkan hafalan kosakata kalian. Misalnya ini kalian belajar bahasa Kantonis ya. Jadi kalian tuh harus belajar bahasa Kantonis mulai dari kosakata yang sehari-hari, itu semua ada di buku panduan yang dikasih dari pihak PT ke kalian. Itu semua bahasa tuh ada di situ. Jadi kalian tinggal menghafal, memahami kayak gitu. Terus kalian harus bisa menargetkan ya, Rek. Misalnya hari ini kalian belajar bahasa kayak buah-buahan gitu ya. Itu kalian harus ada target. Hari ini aku buah-buahan harus selesai semua, besok hewan-hewanan, terus besoknya lagi sayur-sayuran kayak gitu loh, Rek. Jadi kalian tuh punya semangat gitu loh. Kenapa kok kalian harus belajar kosakata? Karena kosakata tuh penting banget, Rek. Kalau kalian nggak bisa kosakata atau bahasa dasar, itu kalian nggak mungkin bisa ngomong saat kerja di rumah majikan kalian. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya majikan kalian nyuruh kalian ini tolong dimasak, begini, kalian nggak mungkin paham kalau kalian nggak belajar. Kayak gitu loh ya. Jadi kalian harus menghafal kayak kata-kata dasar, itu kalian harus hafal dulu. Kayak 1, 2, 3, itu yat isam, kayak gitu, sampai banyak banget kalian harus hafal itu semua. Padahal bahasa tuh gampang banget loh kalau kalian niat. Kalau kalian konsisten itu cepet banget ngafal ini. Terus tips yang selanjutnya, kalian juga harus santai. Jangan sampai mikir bahasa ini harus ngendeng terus kalian sampai mumet, itu jangan sampai kayak gitu. Santai, yang rileks tapi serius kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan mikir, oh aku harus bisa ini segini, ini bahasanya apa, harus bisa semua. Jangan sampai ngendeng. Intinya jangan sampai banyak pikiran. Nanti kalau kalian banyak pikiran, kalian malah sakit, nggak bisa belajar. Jadi kalian tuh harus santai, harus rileks kayak gitu loh. Terus diimbangi dengan kayak kadang guyonan sama temennya kalian, terus kayak tebak-tebakan, ini bahasanya apa, kayak dibuat mainan gitu juga bisa. Aku dulu tuh kayak gitu, ada temen yang sebelah ranjangku itu kan, jadi aku tuh tebak-tebakan tiap mau tidur kayak gitu. Ini bahasanya apa, kalau nggak bisa kayak dicoret atau diapain gitu kan, jadi seru gitu loh. Jadi kita tuh nggak fokus ke bahasa itu tok, jadi kita juga ada hiburan nih kayak gitu, jadi nggak pusing gitu loh ya. Dan tips yang selanjutnya, kalian harus berdoa dan berusaha. Jangan sampai kalian tuh kayak temanku. Aku tuh punya teman di PT tuh kayak gini, Rek. Jadi kertas apa itu namanya, kertas kosakata itu disobek sama dia, habis itu dibakar, terus dimasukkan ke air dan airnya tuh diminum. Kalian lucu banget ya. Terus airnya tuh diminum, tujuannya dia tuh biar hafalannya itu masuk ke dalam jiwa raga dia kayak gitu loh. Padahal itu tuh nggak ngaruh sama sekali, malah kalian nanti batuk terus sakit kan, susah gitu loh yo. Makanya kalian jangan sampai melakukan hal seperti itu. Intinya kalian harus benar-benar belajar. Intinya kalian kalau bisa belajar, kalian bisa ngomong, itu nanti kalian mudah dapat majikan gitu loh. Jangan sampai dibakar. Jadi itu tips-tips dari aku buat kalian yang mau belajar bahasa asing, bahasa Kantonis, bahasa Mandarin atau bahasa manapun itu, kalian bisa gunakan tips aku itu ya. Jadi segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan see you next time and bye-bye.